Bayangkan ini, Anda sendirian, benar-benar sendirian. Di sekeliling Anda, sejauh mata memandang, hanya lautan pohon hijau yang tak berujung. Di bawah Anda, tanah terhampar puluhan meter jauhnya. Anda berada di puncak dunia, di dalam sebuah menara pengawas kebakaran yang terbuat dari baja dan kaca. Tugas Anda sederhana, awasi cakrawala, laporkan jika ada asap, dan jaga agar hutan tetap aman. Kedengarannya damai bukan? Mungkin bahkan meditatif, sebuah pelarian dari hiruk-pikuk dunia modern. Sekarang bayangkan keheningan itu pecah, bukan oleh suara hewan liar, tetapi oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Anda melihat sosok di kejauhan, terlalu jauh untuk dikenali, lalu Anda mendengar suara aneh di radio. Perlahan tapi pasti, kedamaian itu berubah menjadi paranoia. Ruang aman Anda yang terisolasi, benteng kaca Anda yang di atas langit, kini terasa seperti sangkar. Dan Anda sadar, bahaya sebenarnya bukanlah api di hutan, tetapi kegelapan yang bersembunyi di antara pepohonan. Inilah premis brilian yang menakutkan dari Fear to Fathom, Ironbark Lookout, episode keempat dari seri antologi horor psikologis yang mengguncang dunia game indie. Hari ini, kita tidak hanya akan membedah ceritanya, tetapi kita akan masuk ke dalam filosofi di balik pembuatannya. Bagaimana seorang developer tunggal berhasil menciptakan salah satu pengalaman horor paling mencekam hanya dengan sebuah menara, hutan, dan rasa takut primordial manusia akan hal yang tidak diketahui. Ini adalah kisah di balik layar Ironbark Lookout. Sebelum kita mendaki menara Ironbark, kita harus memahami fondasinya. Dan fondasi itu adalah Fear to Fathom itu sendiri, sebuah proyek ambisius dari seorang developer solo yang dikenal dengan nama Ray LL. Di industri yang didominasi oleh studio raksasa dengan ratusan staff, Ray LL yang berasal dari India berhasil menciptakan fenomena seorang diri. Konsep dari Fear to Fathom sederhana namun jenius. Setiap episode adalah sebuah game horor psikologis pendek yang berdiri sendiri, dengan narasi yang konon didasarkan pada kisah nyata dan dikirimkan oleh para penyintas. Tentu saja, klaim berdasarkan kisah nyata ini adalah bagian dari perangkat naratifnya, sebuah lapisan realisme yang membuat bulu kuduk berdiri. Karena dengan menanamkan ide bahwa ini pernah terjadi pada seseorang, Ray LL berhasil meruntuhkan dinding antara pemain dan permainan. Seri ini dimulai dengan Home Alone, sebuah kisah tentang seorang anak yang sendirian di rumah saat seorang penyusup mencoba masuk. Lalu Northwood Hitchhiker yang mengeksplorasi kengerian terjebak di mobil dengan orang asing yang mencurigakan. Setiap episode mengambil skenario yang biasa, situasi yang bisa kita bayangkan terjadi pada diri kita sendiri, lalu memutarnya menjadi mimpi buruk. Filosofi Ray LL sangat jelas. Horor yang paling efektif bukanlah tentang monster fantasi atau hantu yang melompat-lompat. Horor yang paling efektif lahir dari realitas, dari keheningan yang salah, dari perilaku manusia yang sedikit melenceng. Ini adalah horor atmosferik, horor yang membangun ketegangan secara perlahan, membiarkan imajinasi pemain menjadi musuh terburuk mereka sendiri. Dan pada bulan Oktober 2022, Ray LL merilis mahakarya hingga saat itu, episode 4 Ironbark Lookout. Kita diperkenalkan pada Jack Nelson, seorang pemuda berusia 24 tahun yang mengambil pekerjaan musim panas sebagai penjaga menara pengawas kebakaran di Taman Nasional Ironbark. Dari awal, game ini berhasil membangun suasana. Pemandangan dari atas menara benar-benar indah. Anda bisa mendengar suara angin, kicauan burung, dan kesunyian alam yang luas. Tugas-tugas awal Jack sangatlah biasa, memeriksa peralatan, membiasakan diri dengan lingkungan sekitar, dan berkomunikasi lewat radio dengan atasannya, seorang pria ramah bernama Ben. Ray LL dengan sengaja membuat pemain merasa nyaman. Ia memberi kita rutinitas, bangun, minum kopi, lihat pemandangan, laporkan cuaca. Ini adalah langkah krusial dalam membangun horor yang efektif. Sebelum Anda bisa menghancurkan rasa aman, Anda harus membangunnya terlebih dahulu. Pemain diberikan alat seperti kamera, yang pada awalnya terasa seperti fitur untuk menikmati pemandangan. Tapi seperti semua hal di Fear to Fathom, setiap mekanik memiliki tujuan ganda. Kamera ini nantinya akan menjadi alat vital untuk mengidentifikasi ancaman dari kejauhan. Ini adalah contoh desain game yang cerdas. Tidak ada tutorial yang gamblang. Pemain belajar fungsi setiap item secara organik melalui perkembangan cerita.
Ketegangan dimulai dengan sangat halus. Mungkin Anda melihat sekelompok pendaki yang aneh di kejauhan, atau Anda menemukan sebuah tenda yang ditinggalkan secara misterius. Lalu, komunikasi di radio mulai terasa ganjil. Ada panggilan-panggilan aneh, suara statis yang tidak biasa, dan keheningan yang terlalu lama dari band. Disinilah kejeniusan Ray LL bersinar. Ia memahami psikologis isolasi. Saat Anda sendirian, pikiran Anda cenderung mengisi kekosongan. Apakah suara dahan patah itu hanya seekor rusa? Atau seseorang yang berjalan? Apakah sosok di kejauhan itu hanya bayangan pohon? Atau seseorang yang sedang memperhatikan Anda? Aaron Burke Lookout tidak memberi jawaban yang mudah. Game ini membiarkan paranoia pemain tumbuh seperti jamur di musim hujan. Puncak dari pembangunan ketegangan ini adalah kedatangan keluarga Prescott. Awalnya mereka tampak seperti keluarga biasa yang berkemah. Sedikit aneh mungkin, tetapi tidak berbahaya. Namun, interaksi dengan mereka melalui radio perlahan-lahan mengupas lapisan kegilaan yang tersembunyi. Permintaan mereka yang tidak masuk akal, cerita mereka yang tidak konsisten, dan nada bicara mereka yang semakin mengancam. Semuanya berkontribusi pada rasa tidak nyaman yang luar biasa. Anda sebagai Jack terjebak di menara Anda. Anda tidak bisa turun untuk menyelidiki, dan Anda tidak bisa lari. Satu-satunya penghubung Anda ke dunia luar adalah radio. Dan sekarang, radio itu menjadi sumber teror. Anda adalah pengamat yang tidak berdaya, menyaksikan drama aneh terungkap dari kejauhan. Secara teknis, apa yang dilakukan Ray LL di sini sangatlah mengesankan untuk seorang developer solo. Desain suara adalah komponen kunci. Suara angin yang menderu saat cuaca memburuk, derit menara baja, langkah kaki samar di tangga, setiap suara dirancang untuk membuat Anda merinding. Grafisnya yang dibuat dengan Unity Engine mungkin tidak sekelas game AAA, tapi memiliki gaya realistis dan sedikit retro ala kaset VHS yang menjadi ciri khas seri ini. Estetika ini secara sempurna melayani narasi, membuatnya terasa seperti rekaman yang ditemukan dari sebuah insiden mengerikan. Pembangunan cerita ini bisa kita sebut sebagai slow burn horror atau horor yang terbakar perlahan. Ini adalah teknik yang sulit dikuasai. Banyak game mencoba dan gagal, menjadi membosankan karena tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi Aaron Burke Lookout berhasil karena setiap momen ketenangan selalu diwarnai oleh firasat buruk. Selalu ada perasaan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Lalu badai datang, dan semua neraka pecah. Badai bukanlah sekedar efek cuaca. Ini adalah perangkat naratif yang menutup semua jalan keluar. Petir menyambar, dan generator listrik Anda mati. Menara yang tadinya adalah tempat perlindungan kini menjadi penjara gelap dan dingin. Dan di tengah kekacauan inilah para pemuja. Karena sekarang kita tahu keluarga Prescott dan para pendaki aneh itu adalah bagian dari sebuah kultus, memutuskan untuk bertindak. Momen ketika Anda mendengar langkah kaki di tangga menara Anda adalah salah satu momen paling menakutkan dalam sejarah game horor modern. Tidak ada musik kejut yang keras, hanya suara derit logam yang ritmis, semakin dekat dan semakin dekat. Apa yang membuat klimaks ini begitu efektif adalah ketidakberdayaan pemain. Jack Nelson bukanlah seorang pahlawan aksi. Ia tidak punya senjata. Satu-satunya pilihan Anda adalah bersembunyi. Anda merangkak di bawah meja, menahan napas, sementara bayangan para penyusup bergerak di sekitar ruangan yang diterangi oleh kilatan petir. Ray LL memaksa pemain untuk menjadi pasif dalam menghadapi teror. Ini adalah keputusan desain yang berani. Dalam banyak game horor, Anda akhirnya diberi shotgun untuk melawan balik. Di sini, kemenangan bukanlah tentang mengalahkan musuh, tetapi tentang bertahan hidup hingga pagi tiba. Perasaan rentan ini 100 kali lebih menakutkan daripada monster manapun. Selama pengembangan, Ray LL kemungkinan besar memikirkan setiap detail kecil ini. Bagaimana cara memanipulasi cahaya dan bayangan? Kapan waktu yang terbaik untuk memasukkan suara langkah kaki? Bagaimana membuat dialog para pemuja terdengar benar-benar gila tanpa menjadi karikatur? Setiap elemen terasa disengaja, dirancang untuk memaksimalkan dampak psikologis. Sebagai developer solo, ia memiliki kontrol penuh atas visi ini, memastikan setiap bagian dari teka-teki horor ini pasti di tempatnya. Cerita berakhir dengan Jack yang berhasil bertahan hidup hingga pagi, diselamatkan oleh Ben yang akhirnya datang. Tapi kemenangan ini terasa hampa. Trauma dari malam itu akan membekas selamanya. Dan itulah inti dari Fear to Fathom. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang luka yang ditinggalkan.